Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, kami perwakilan dari mahasiswa UHAMK izin mewawancara Ibu sebagai kepala sekolah di sini. Nah, sebelum itu Ibu dengan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih adik-adik ya sudah mempercayai ya dari UHAMK tentunya ya untuk di SD Baru 07. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Bu Warsini, Kepala Sekolah SD Baru 07, yang mana saya berdinas di SD Baru 07 itu mulai bulan Oktober 2019. Jadi sudah 3 tahun lebih 4 bulan. Untuk kegiatannya apa saja ya Bu yang diberikan dalam menciptakan dan mengembangkan kultur di sekolah ini untuk mengetahui karakteristik umumnya peserta didik? Ya, untuk mengembangkan ya tentunya karakter anak ya. Kami membuat itu visi misi sekolah. Nah, adapun visi dari sekolah atau SD Baru 07 itu adalah terciptanya peserta didik yang satu nih beriman, kemudian berakhlak mulia, selanjutnya cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Nah, dari kelima kata kunci tadi, yang pertama adalah beriman, ya, untuk menciptakan atau menunjang keberhasilan, ya, visi tadi itu kita buat misinya. Yang pertama tadi adalah beriman. Jadi kita ya sudah bersepakat memprogramkan agar karakter beriman itu ya terlaksana dengan baik, itu dengan pembiasaan. Kemudian untuk selanjutnya kata kunci visi yang kedua adalah beriman tadi. Ya, kita mengadakan pembiasaan pagi itu setiap hari Selasa sama hari Jumat ya, yang non muslim ya sendiri dengan bimbingan guru non muslim, kemudian yang Islam ya, yang muslim itu kalau hari Selasa saya biasakan untuk membaca surat-surat pendek, kemudian diteruskan ya surat-surat yang panjang, itu bersama-sama itu di lapangan gitu. Selanjutnya yaitu hari Kamisnya itu saya adakan khusus untuk bacaan sholat dari niat wudhunya dan seterusnya. Nah, itu rutin setiap Selasa sama Kamis. Kemudian kalau siangnya itu ya diadakan sholat berjamaah, sudah diatur jadwalnya. Kemudian juga kita tekankan juga yaitu sholat sunnah, yaitu sholat duha gitu ya. Nah, ini udah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya juga yaitu ya pokoknya tentunya kalau didasari tadi ya, dasar pondasinya sudah kuat, insya Allah anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin begitu. Kemudian ya udah cerdas, sudah jelas, udah cerdas ya tentunya cerdas dilandasi iman yang kuat tadi ya, tentunya ya akan berprestasi di sekolah ini. Kemudian yang selanjutnya mandiri, ya, segala sesuatunya ya dalam kegiatan apapun itu tanpa disuruh, dengan keikhlasan. Terakhir yaitu berwawasan lingkungan. Nah, kita harus lingkungan kita itu harus bisa yang menyenangkan. Artinya sekolah ini ya betah untuk anak-anak itu tinggal. Kemudian di SD Baru 07 ini sudah mendapatkan ya apresiasi mengenai lingkungan hidup, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu embel-embelnya sekolah kita adalah sekolah Adiwiyata. Adiwiyata ini sudah tingkat provinsi, tahun ini mau menuju nasional. Itu visi dan misi tadi ya. Misinya tentunya yang menunjang, yaitu tadi pembiasaan itu. Begitu ya. Seperti apa struktur organisasi serta tata kerja di sekolah SDN Baru 07 pagi ini? Oh ya, baik ya. Kita lembaga di SD Baru 07 ini tentunya tidak lepas dari aturan-aturan yang sudah sudah dipersiapkan. Di antaranya ya ada dari atasan-atasan kita ya, terutama ya dari menteri ya kan, kemudian dari dinas, kemudian dari kota,
dari kecamatan. Nah, tingkat kecamatan pun ini pun juga kita selalu dibimbing, diarahkan ya oleh Pak Satla, Satuan Pelaksana, Bapak Ibu Pengawas. Nah, dengan dasar itu ya kita bekerja sesuai aturan tadi. Nah, kita ciptakan di sekolah ini. Nah, di sekolah ini ya alhamdulillah semuanya tidak menyimpang dari aturan yang sudah dibentuk atau sudah disiapkan oleh tentunya atasan kita. Kemudian juga saya menerapkan untuk sehari-harinya ini juga selalu ada kontrol berupa juga pantauan penilaian. Intinya begitu. Ya. Setiap sekolah pastinya kan memiliki peraturan dan tata tertib sekolah ya. Bagaimana implementasi peraturan dan tata tertib pada sekolah ini? Ya, di sekolah sini udah ada atau tata tertib yang kita buat bersama-sama. Selain juga mengacu ke Juknis ya, kita bersama-sama karyawan semuanya ya, guru karyawan untuk membuat peraturan ini. Nah, peraturan ini tentunya harus dipatuhi oleh semua warga sekolah, intinya gitu. Terutama kita sebagai pendidik ya, untuk menegakkan aturan-aturan itu tadi diawali dari kita dulu. Contoh misalkan anak ya nggak boleh terlambat, kitanya juga tidak boleh terlambat. Nah, kita menyuruh anak-anak itu nggak membuang sampah sembarang, diawali dari kita gitu. Kemudian pakaian gitu juga ya, kalau kita nggak boleh tuh anak nggak boleh pakai sendal, nah kitanya juga. Intinya keteladanan dari kita ini. Alhamdulillah nih, dengan adanya tata tertib ya, murid-murid kita khususnya warga di SD Baru 07 alhamdulillah juga ya secara umum sudah mentaati tata tertib ini gitu. Jadi kunci dari keberhasilan itu adalah disiplin. Disiplin itu bisa ya karena ada aturan, ada tata tertib tadi. Begitu. Oke, baik Ibu, mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Lestari, guru wali kelas 3A. Apakah di sekolah SDN Baru 07 pagi ini mengadakan kegiatan seremonial formal seperti upacara, rapat, atau briefing? Iya, betul. Jadi kalau di sekolah kita itu kegiatan seremonial formalnya ada beberapa, yaitu kalau Senin itu biasa kita mengadakan upacara bendera, dan itu rutin dilaksanakan setiap hari Senin. Lalu ada pembiasaan-pembiasaan lain, yaitu pembiasaan keagamaan dan pembiasaan senam pagi. Kalau keagamaan dan pembiasaan Nusantara itu diadakannya di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Kamis itu senam bersama dan itu dilaksanakan secara rutin. Nah, kalau yang pembiasaan keagamaan biasanya diisi dengan pembacaan surat-surat ayat pendek, bacaan sholat. Nah, kalau yang pembiasaan Nusantara biasanya kita isi dengan lagu-lagu nasional dengan lagu-lagu daerah. Apakah kegiatan seremonial tersebut dilaksanakan secara rutin? Iya, jadi memang dilaksanakan secara rutin, setiap jadwalnya memang sudah ada, itu dilaksanakan memang secara rutin, kontinu dan berkelanjutan. Untuk di SDN Baru 7 pagi ini mengadakan kegiatan rutin kurikuler dan kurikuler, Bu? Kalau kurikuler kan memang yang berhubungan dengan proses pembelajaran ya, setahu Ibu kalau kurikuler itu proses pembelajaran dan juga memang ada dalam proses pembelajaran kan pasti ada penilaian ya. Nah, itu memang sudah merupakan kewajiban bagi seorang guru untuk melaksanakan kegiatan tersebut di kelas. Nah, kadang-kadang proses pembelajaran juga tidak hanya dilakukan di kelas, tapi juga memanfaatkan lingkungan sekolah. Jadi kadang-kadang anak-anak dibawa ke kebun sekolah atau ke lapangan. Jadi memang tergantung pada materi yang akan disampaikan seperti itu. Terus penilaian juga kewajiban seorang guru untuk memberikan penilaian kepada siswa. Itu penilaiannya bisa ulangan harian, penilaian sikap, terus juga ada nanti di akhir penilaian kan biasa kita melaksanakan penilaian tengah semester yang diadakan itu minimal 3 bulan dan penilaian akhir semester itu di 6 bulan. Setelah itu nanti ada pembagian hasil penilaian tersebut berupa rapor seperti itu. Dan sekarang kita sudah menggunakan aplikasi e-rapor. Lalu anak-anak juga melaksanakan piket. Piket itu sudah memang dijadwalkan setiap hari, walaupun dia kelas 1 tapi sudah sudah diajarkan untuk melaksanakan kewajiban
untuk piket di kelas, walaupun cuma mungkin sedikit lah kalau anak-anak kecil masih dibantu oleh penjaga sekolah. Tapi kalau sudah di atas itu kelas 3 ke atas, mereka sudah bertanggung jawab tersendiri terhadap kelasnya masing-masing. Piketnya biasanya dilaksanakan setelah pulang sekolah, tidak pagi hari. Jadi pulang sekolah dikerjakan, masuk kelas besok pagi sudah bersih kelasnya. Ini kita sudah membahas kurikuler dan kurikulum. Kemudian di sekolah SDN Baru 7 Pagi ini mengadakan ekstrakurikuler. Iya, ada. Jadi ekstrakurikuler di sekolah kita itu ini kan sesuai dengan program di dalam RKS juga ya. Jadi ada hubungannya ke situ karena kan namanya ekstrakurikuler kan berarti kita menggaji guru honor untuk ekstrakurikuler. Nah, jadi di sekolah kita ada pramuka memang yang wajib dilaksanakan. Terus yang pilihannya itu ada menari, ada marawis dan kemarin sepak bola. Nah, jadi ini dilaksanakan kalau menarinya seminggu sekali hari Selasa jam 1, marawisnya itu Rabu jam 1 siang juga, bola kakinya Rabu jam 3 sampai jam 4. Satu lagi pramuka itu terdiri dari dua rombel, jadi ada yang siaga, ada yang penggalang. Kalau yang siaga itu dikategorikan kelas 1 sampai kelas 3. Nah, itu dilaksanakan di hari Kamis, jamnya jam 11 siang. Jadi memang sudah di luar jam belajar. Kalau untuk penggalang mereka laksanakannya di hari Kamis juga, tetapi jam 1 siang. Jadi memang ekstrakurikuler ini tidak bisa terlalu banyak juga seperti SMP, SMA ya, karena memang sesuai juga dengan anggaran yang ada gitu. Jadi diajukannya hanya ada 4, yang wajib pasti pramuka. Ya. Jadi di sekolah kita ada istilah yang namanya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi itu sudah merupakan pembentukan karakter, tidak hanya kepada siswa, tetapi juga seluruh anggota di sekolah ini, baik guru maupun yang lainnya. Yang berikutnya pembiasaan buang sampah. Jadi anak-anak sudah diterapkan, setiap kelas sudah disediakan juga tempat sampah, yaitu 3 warna. Di situ ada organik, anorganik, dan B3. Jadi anak-anak udah paham nih harus membuang sampahnya kemana. Tapi ya semuanya kan proses itu bertahap, tidak bisa langsung instan ya. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.